Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ya. Seperti biasa, ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum kita menuju Bro Ayung, terlebih dahulu perwakilan kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Baik, hari ini ada cerita dari Mas Jelani. Saya manggilnya Mas Lani aja. Baru kenal, baru ketemu 2 kali. Pertemuan pertama nggak sengaja, terus dia menceritakan pengalaman horornya dia. Bahkan rentengannya udah lama sih, runutannya cuman beberapa bulan yang lalu baru dia ngerasain pengalaman horor yang benar-benar dia bikin takut, khawatir bukan cuma buat diri sendiri tapi keluarga ini mengancam begitu ya. Takutnya ke bawah-bawah begitu ya. Iya, takutnya ke bawah-bawah. Bro Ayung, mohon maaf ya sambil ini gorengan tinggal sedikit nanggung. Iya, tanggung, kasihan. Iya. Nah, itu Mas Jelani memang beliau itu cukup religius dalam artian menurut pribadinya beliau gitu ya. Artinya religius orang kan macam-macam, ada yang suka ahli dzikir, ada yang memang memaknai dengan cara apapun. Nah, dia itu tukang ahli ziarah ceritanya. Kemana aja pokoknya kalau seantero Pulau Jawa itu dia udah datangin gampangannya. Pokoknya kalau nemu ada nisan gitu, iya, datangin langsung gitu. Ziarah bahkan kecil nisan kucing langsung duduk di situ. Iya, pokoknya nama-nama beli kembang gitu. Betul, nama di mana-mana itu tas pinggang bawahnya kembang semuanya. Ya bercandanya begitulah. Sangkin memang ahli ziarahnya. Jadi kalau memang ada makam-makam ternama wali-wali Songo misalnya udah pernah bahkan berapa kali, bahkan penggede-penggede desa mana atau yang nama-nama yang tidak populer pun dia sudah datang. Bahkan dari kata Jelani yang cerita ya, saya kalau ziarah beda sama orang-orang Mas. Beda gimana emang ziarah beda? Ya enggak, maksudnya saya tuh kalau ini ada pengalaman pribadi, kalau misalnya duduk di situ, saya berdoa, saya wirid lah, ada zikir-zikir tertentu, saya langsung ngagule bahasa sininya gitu ya, langsung masuk ke dimensinya yang disiarai, cara kehidupan, riwayatnya apa begitu ya. Sampai sempat pada sekali waktu pun saya ada di makam tua, masih daerah Tegal. Itu makam populer sebenarnya, tapi ya nggak populer banget sih. Itu di depan itu bukan makam, tapi kayak semacam gapura begitu ya. Ada jalan kecil, itu umpak-umpakan, jadi ada kayak ayatan tangganya gitu. Saya nyusuri jalan tersebut, terus ketemu beliau itu lagi ngulang ngaji katanya. Terus nanti dijasahin apa seperti itu. Nah, keseringan dia itu ziarah dan banyak tadi ya pengalaman-pengalaman goib. Bahkan pernah saya didatangin lagi ziarah, tahu ada auman macan. Terus saya seakan-akan dituntut buat begini, Jelani cucuku gitu. Itu tungganganmu katanya begitu. Oh, kayak itu dong. Yang kemarin ramai itu. Jawa Kendil. Jawa Kendil. Pas nirik saya bener, itu ada macan besar yang gede banget, belang-belang Mas, itu sebelah kanan saya tuh gede banget, kayak nggak umum, bukan kayak macan-macan yang biasa saya lihat di TV atau di kebun binatang. Iya, di TV kan kecil, TV-nya kecil iya, banget. TV-nya kecil ya. Gede, itu gede banget Mas. Terus seakan-akan macan itu mengerlingkan mata seolah buat tanda ayo naik Jelani kayak gitu. Ya saya nggak ada keinginan, tapi tiba-tiba bangun begitu. Namanya dimensi itu sulit Mas Ayung berdijelaskan. Ya saya iya aja wis, yang penting dapat cerita kan. Langsung saya itu tahu-tahu bangun melangkruk di punggungnya. 2 kali lompatan, dep. Saya udah ada di istana mana gitu ya. Di sana itu orangnya pakai baju sasah semua. Terus saya dikasih mahkota. Nah, saya yang dengar sama Mas Tommy ngomong angel, saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Iya, angel. Saya langsung bilang kayak gitu, angel. Nah, dia masih nerusin cerita bahwa kamu itu cucu putra ini. Telat maning kena Mas, saya bilang kayak gitu. Maksudnya apa Mas? Terusin ceritanya semua. Kenapa? Itu ada anak-anaknya, ada teman-teman angel. Maksudnya apa Mas? Ya nggak apa-apa, udah terusin aja. Nah, itu saya dikasih mahkota. Terus semenjak saat itu saya emang tajam banget, sering bisa melihat apapun yang bukan dimensi kita begitu loh. Nah, karena memang ilmu kan harus diamalkan ya Mas. Ya, saya bilang begitu.
bukan saya ombrong Bi, memang ada di depan mau ngomong apa lagi ya kan. Hari dingin, habis hujan, ada kopi, ini gorengan kayak gitu. Kalau dia kan datang ke situ ngeliat istana gitu. Dirimu kan udah bikin kos-kosan di samping istana di situ. Iya, Punya kos-kosan gaib, Bro buat yang Ayung. bangun istana itu loh. Iya. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Terus saya kan begini ya Mas, karena saya ilmu kan harus diamalkan. Terus saya kalau energi apapun saya melihat bahkan dengan jelas banget. Terus suatu ketika ada kawan kerja, kalau tetangga-tetangga sih udah biasa minta tolong ke saya, enak banget yang ngomong ya. Tetangga-tetangga udah biasa minta tolong ke saya, alhamdulillah lah semuanya berkat Gusti Allah sembuh gitu. Oke, iya ya Mas, oke Mas. Terus waktu itu di kawan kerjaan saya ada bilang begini, Jalani ini tetangga saya itu ya, keluarga saya itu kayak ada yang ngerjain warungnya, sampai masalah kesehatan keluarganya itu parah banget lah, hampir habis-habisan katanya begitu. Tolong dong kalau jenengan bisa, tolong dilihat, ditolongin lah, siapa tahu ada jalannya dari jenengan. Oh iya siap katanya begitu. Oh iya siap, nanti ngomong sama bosnya. Sorry. Iya. Yang bilang siap siapa? Jalaninya. Oh, terus yang ngomong Kawan kerja. Oh iya. Kawan kerja. Dileleh bosnya itu orang Oriental turunannya. Dia juga seneng klinik. Ngompor-ngomporin Bi katanya. Mangkat katanya, nanti kalau bisa di videoin ya Din, itu temennya kan, di videoin biar saya ngeliat. Ini saya juga kayak nangkap ada hawa yang nggak enak katanya begitu kata bosnya. Rame Bi kalau cerita kayak gitu, saya seneng. Iya kan. Terus saya ke sana Mas, habis pulang kerja itu sempat ya bos beliin mie segala macam, katanya buat kamu fisiknya biar fresh katanya. Orangnya gondrong banget Bi. Si yang gondrong Jalani. Mas Jalani. Mas Jalani, keren lah, gondrong banget. Lah udah sampai ke lokasi sana, ke tadi ya saudaranya kawan kerja yang orang yang lagi pada sakit itu, langsung saya deteksi Mas. Wah gila, udah parah banget, auranya tuh jelek banget. Nangan dini Mas, saya bilang kayak gitu kan. Di warungnya apa? Dua-duanya. Bahkan kalau saya lihat dari orang-orang itu udah bukan kayak nampak orang normal, kan kayaknya dengan kan kayak orang nih. Aku kayak orang aslinya bukan gitu. Kan udah kayak orang. Kalau itu kelihatannya udah gelap semuanya, benar-benar kayak ada semacam energi hitam yang melingkupi begitu. Oke, kalau ada di itu kan ada tulisan oke gitu kan ya. Saya kok oke, yang lain diem. Terus gimana Mas? Saya langsung deteksi itu banyak makhluk-makhluk yang luar biasa. Dari pertama itu di warungnya, emang nggak jauh dari rumah, itu udah posisi tutup. Bahkan di rolling door pun ada yang berdiri begini Mas, kayak gini nih. Apa gue Mas? Pocong, rawi kabeh. Ente ora wedi. Kita biasa Mas, di dunia kayak gitu biasa katanya Bi. Oke, saya bilang iya. Terus ke rumahnya itu ada yang jagain lagi, itu makhluk hitam 2 di depan pintu. Sampean masuk begitu aja. Ya kan saya bilang kalau saya nggak mau ngapa-ngapain atau saya cuma pengen lihat, biasa aja. Hebat temen Bang, saya bilang begitu kan Bi. Pas masuk ke dalam rumah itu di sofa, nggak duduk di sofa-sofa begini ya, enggak, tapi di pinggir-pinggiran, di pojok-pojok itu ada semuanya. Pocong ya, kadang-kadang macam hantu perempuan, kuntilanak Mas. Iya kayak gitu modelnya. Saya akhirnya ini cukup berat ini kalau misalnya harus saya lawan, katanya begitu. Akhirnya saya duduk kan sama tuan rumah, itu keluar aja udah kayak orang gigit-gigitan Mas, megangin dada terus kayak gini. Niki Mas Jalani, monggo Mas duduk kayak gitu kan. Saya duduk itu sama kawan saya. Itu samping-sampingnya pocong-pocong masih ada. Ya enggak, udah saya netralisir dulu. Mantap banget Bi, saya justru netralisir dulu. Iya Mas, terus gimana lagi? Setelah itu saya tanya-tanya ke orangnya. Dia belum ngomong. Ini udah lama Pak, sudah sekitar 3 bulanan. Iya memang Mas, bener Bi. 3 bulanan juga dia tahu ada yang nggak beres semenjak ada warung yang di sebelah sininya jenengan, kayak gitu kan. Jenengan jadi ya biasa persaingan dagang. Tolong Mas Jalani, jenengan tiang awas, orang yang awas. Saya tuh supaya ini bisa jalan lagi, keluarga saya juga sehat, bisa dagang lagi ya. Anak-anak saya masih banyak yang butuh biaya buat sekolah, terus ada yang mau menikah. Akhirnya Mas Ayung saat itu saya langsung minta disiapin ya persiapan saya buat pengobatan lah kayak gitu ya. Apa aja itu Mas? Saya minta kembang. Sebenarnya itu bukan buat hal-hal yang negatif, untuk praktek
Ritual saya enggak, cuman biar wangi. Ya wis oke. Buhur macam yang dibakar-bakar ya, kemenyan itu. Minta dibakarin itu semuanya. Dilalai orang itu kayaknya udah pernah kedatangan paranormal atau apa. Dia punya ada semua. Ada Kayak tinggal ngambil doang di belakang gitu loh. Saya langsung di situ ya. Saya beresin semuanya nggak tersisa. Mantep banget saya bilang. Nggak tersisa Mas. Iya, sampai dukunnya aja kelihatan. Saya nggak sombong Mas, yakin. Itu tadi kayaknya sombong menurut saya tapi kata Mas Janadi saya nggak sombong. Akhirnya saya beresin semuanya sampai dukunnya itu orang wetan jauh lah, saya nggak mau ngomong orang mana. Kalau ngomong juga kayak gini orangnya denger. Soalnya nggak saya apa-apain, cuman saya ngasih peringatan. Ya wis, terus itu beres alhamdulillah. Satu malam, ya nggak satu malam wis, saya datang itu jam 9, bangsa setengah 11-an udah selesai semuanya. Ini tinggal masalah pembersihan Mas. Oh iya tinggal masalah pembersihan. Tapi ya Mas, setelah saya dari sana, saya kan memang basicnya saya nggak belajar untuk ngobatin. Saya hanya melihat dan hati saya bergerak untuk membantu, katanya begitu. Setelah itu saya ada perasaan takut luar biasa Mas, yakin. Takut banget katanya. Tadi katanya ngobatin beres kabeh, sekarang takut, saya bilang gitu. Iya, nggak tahu perasaan itu datang dan saya kayak terancam. Oh, saya terancam banget, saya kan nggak ada backingan apa-apa. Wong saya aja cuman yang ngobatin mengalir aja lah kayak gitu. Dan itu mulai ragu, apa ini masih bersih apa enggak ya. Tadi katanya udah bersih semua ya Bi. Nah, saya di motor boncengan malah minta teman saya itu yang tadi saudaranya itu jangan pulang dulu ke rumah. Enggak mau katanya, enggak mau ikut-ikutan. Masa mau ya orang mau ikut-ikutan katanya. Saya pulang, saya taruh itu, saya anterin teman itu di rumahnya, kan enggak jauh dari rumah saya. Yo Din, melu nang aku Din, batiri Din. Orang lah jalani aku kayak orang melu-melu. Kayak merinding kabeh. Akhirnya dia, ya udah, ini tanggung jawab saya, emang tugas saya, katanya begitu. Pas nyampe rumah, saya baru masuk ya Mas, istri udah tidur, anak tidur, saya kan bawa kunci sendiri ya. Kalau udah malam dikunci dari dalam. Itu baru duduk, kopi yang pagi kan masih ada, laki-laki biasa kayak gitu. Kopi yang pagi masih ada. Saya baru nyeruput kopi, nyalain rokok. Ada suara kayak gitu, suaranya kayak gitu Mas. Dari mana? Arah depan rumah. Kayak ada orang cek sound, tapi ya ngebasnya. Iya, bassnya gede banget. Kayak jadi kaca-kaca depan rumah saya itu kencang banget dan saya paham itu goib yang melakukan. Nah, saya makin duduknya makin benerin kan, saya menghormati. Menarik nih saya bilang gitu kan. Gitu Mas, iya, getaran langsung saya langsung nengok ke istri, memastikan loh. Istri tuh kalau misalnya saya batuk aja denger. Kalau misalnya dia tidur, saya batuk-batuk, Mas, nginung Mas, suruh begitu. Ini nggak denger. Oh iya, berarti ini hanya yang bisa mendengar, katanya. Makin menarik kan. Saya bilang, terus habis itu ada apa lagi? Saya cuman begini, kalau datang permisi, jangan main kayak gitu. Saya udah siap katanya, tapi saya takut, asli saya takut Mas. Primen, saya bilang jenengan iya, karena kan saya mengalir aja, sementara saya buat backup diri saya nggak tahu. Saya cuma ini dan sebisanya ya. Makin takut, lama-lama ini kan tempat duduk saya kan nggak mepet sama tembok, nggak mepet banget, ada ruangan. Kalau anak kecil tuh bisa berdiri belakangnya. Itu perasaan pertama lampu ini biasa, cuman saya pakai lampunya downlight yang kuning, jadi redup ya di depan. Itu berapa kayak gitu. Jam berapa itu? Ya jam 12-an mungkin, 12-an. Saya rokok aja udah bergetar begini sambil wiridan, tapi wiridan orang takut gimana sih ya. Saya udah lost control wis. Tahu-tahu di belakang ini yang biasanya anak saya itu muter-muter lewat, ada yang nyawel begini gini di sebelah kuping sebelah kanan saya, begini. Seret. Apa sih? Anak saya kan namanya Alek, sebut saja Alek lah ya. Lek, wis bengilik lah. Lek, jangan kayak gitu, Lek, begini. Seret. Lagi 2 kali. Ini bukan Alek, saya tahu itu bukan Alek, pasti bukan Alek. Wong dingin banget dan saya sekilas tadi itu tahu jari-jarinya itu hitam dan kukunya kayak kesini loh, ke mulut. Baunya bacin banget katanya. Baunya ini apa ya, kayak bau bangkai begitu ya. Saya yang ketiga kalinya, saya ada nengok begini, untung nggak kecucus cungur saya ininya. Kayak gini lagi. Allahu Akbar, saya sampai langsung jimprak lari begitu atau langsung dilawan Mas dengan ilmunya jenengan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Mas.
Gimana primen sih ya, saya kan kader be, tadi di pembersihan langsung semua tuntas, pas lagi digituin kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak orang kapindengan itu kayak kekunci diam. Itu saya nengok begini, tangannya itu kecil, jadi bukan kayak tangan orang kan ini ya. Kalau dia itu panjang, jarinya panjang. Saya nggak ngitung itu berapa biji mas. Warnanya agak kehijauan, walaupun lampunya kuning itu agak kehijauan biru-biru gitu. Ujungnya hitam sampai ke sini seberang mulut. Serot, wah kayak saya itu yang paling nggak seneng itu dulu balsam Remason ya. Diginiin kan gak enak banget. Itu semacam itu tapi baunya bau bukan Remason, baunya bau anjir bacin lah kayak gitu. Diginiin saya selamat. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan saya ngelihat kepalanya itu bener-bener di samping pundak saya gitu loh. Loh, cilik tua nemen katanya. Kecil seanak saya, tapi kepalanya agak bagol, rambutnya ke atas semua. Oh, mukanya hitam, tapi sini kerut-kerutnya kayak kerutut orang tua. Ada tanduknya kecil, begini nih, di sininya kayak orang kejeblok mas. Kejeblok kan? Benjut gitu. Benjut ya orang benjut. Benjut nih kan aku bilang, benjut setan benjut kali aku bilang gitu. Oh orang mas gue tanduk, pasti tanduknya. Itu kalau memang lawan kita berat kan memang saya juga nggak bisa deteksi datangnya kapan. Masih tinggi Bi, masih tinggi. Oh iya. Makhluk itu ngapain? Sampai cuma diselepet begitu. Dia ngikik, cuman kikik hitam semua giginya, nggak ada lancip-lancip kayak gigi orang, cuman hitam semuanya. Bisa jelas begitu jenengan. Ya saya kan bilang udah biasa ngelihat seperti itu. Tapi jenengan takut. Saya takut. Saya bilang begini, awas oh, mana awas, sana awas. Dia ketawa, kon bae sing mana? Katanya begitu, lucunya begitu. Kamu aja yang ke sana katanya. Aku mau duduk di situ. Sampean geser, saya geser gila bisa. Saya ke seberang sana ya, berarti kealingan meja. Dia itu dik samping. Itu nggak tahu kapan muternya udah tahu-tahu ada di atas loh, kayak bener-bener serep. Jadi kakinya itu pendek banget. Ini sopa ya, ujung yang kita duduk itu kakinya udah begini posisinya. Terus jarinya kayak main sendiri. Ini nggak sinkron sama yang lain loh. Ini mainan kemana-mana, satunya kemana. Kayak nggak punya jalan sendiri-sendiri gitu loh. Dan nggak kayak jarinya manusia. Dia tuh sana loh, soliter sendiri-sendiri ke sana-sana ya gitu. Saya tuk ini saya baca nggak mempan sampai saya giniin mas, saya malu sendiri. Allahu Akbar, orang mempan apa loh, sakti nemen. Nah saya bilang ngomong, mbah saya nggak ikut-ikutan mbah, saya kan cuman menolong jenengan yang kirim sana, bosnya sana yang tadi saya bersihin itu cuman ketawa dong, untuk umur cuman ketawa mas, yang lain udah mulai ketawa semua yang diceritain sama Jailani ya, cuman menghormati nggak terlalu. Ada yang ngongrong gitu. Terus primen maning mas, wadah karung, ada yang begitu. Wadah karung gimana, orang saya udah ketakutan, saya cuma ngimput kayak nahan pipis gimana sih ya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah maafkan saya kalau misalnya saya tadi udah ujub, sombong, terus jadi kayak gini. Tolonglah keluarga saya kayak gitu kan. Ini makhluk itu hilang. Gantinya dari arah belakang, saya kan udah otomatis ngadepnya ke arah ruang tengah sana ya. Ada hordeng, itu dari manik-manik yang sumpil-sumpil kayak lo, kerang-kerang yang digantung-gantung di pintu itu. Yang digantung di pintu. Nggak ada hordeng, adanya itu. Dari arah belakang kan lampu biasa kalau kami tidur digelapin. Saya itu mendengar beberapa orang atau banyak lah dari arah belakang tuh lagi orang jalan apa orang lari lah. Kayak gitu, reg ke arah depan. Ya Allah, kayak apa maning, ini apa lagi. Hording itu kayak disibak begini. Kali ini saya nggak ngeliat apapun, tapi bener-bener suara langkahnya itu ada. Itu nyibak sendiri, begitu kayak dicantelin, maka ada pakunya begitu. Kayak dicantelin, truk kayak gitu loh. Ya Allah, saya udah ketakutan banget, itu bener-bener ketakutan banget. Terus langkah itu berhenti seolah-olah mereka itu di depan saya. Saya merasakan energinya mas. Masih bahasanya kayak gitu. Saya merasakan energinya. Saya benar-benar seolah-olah kayak tertekan begitu, ke distract mas. Ada yang jelem waktu ngerti ke distract mas. Iya, saya itu di sininya itu pengap banget. Saya langsung, mbah, maaf ya mbah, saya bukannya mau ikut-ikut, tapi saya cuma nolongin. Kalau jenengan nggak terima ya silakan urusannya jenengan aja, katanya begitu. Itulah pintu kan samping saya.
ya ada slotnya, ceklek itu kan berarti kan kunci gitu ya. Bisa krek 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 krek, buka halus banget, angin langsung dari luar, angin luar, saya kan di luar kan jam ini kan lagi dingin, orang belum lama sih Pi. Terus itu langkah itu brok keluar, mereka itu seolah keluar dan saya bisa ngelihat yang terakhir. Jadi mata sebelah kanan itu ngelihat itu yang kayak rombongan terakhir sekitar 2. Kalau manusia itu 2 orang, kalau itu 2 makhluk. Ya kecil-kecil kayak yang tadi, cuman itu ada besaran, ada besaran dan semacam kayak ada ekornya begini, langsung keluar. Saya langsung kayak gini, deg-degan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu tutup pintu, baru di atas itu langsung ada suara kayak kita itu dilemparin bom, persis banget. Berarti di hubungan saya langsung ada suara ini sampai kaca, bahkan apa sih ya, papan tulis yang buat coret-coretan anak itu, anaknya kan ada yang kecil TK itu jatuh dan ini bunyi si kaca itu istri saya nggak bangun. Saya pertama kali kan kalau ada kejadian kayak gitu kan keluarga ya Mas ya. Oke Mas, ke keluarga. Sana ke kamar, saya tidur anteng, anak saya anteng. Ya Allah kayak gini banget. Pas habis ada suara itu, suasana yang tadi udah nggak nyaman, tambah nggak nyaman banget. Saya rasanya panas. Wow, ini saya diserang. Tapi alhamdulillah saya masih baik-baik aja. Tadi saya ngalamin itu bener apa enggak? Dalam ziarah-ziarah yang saya ngeliat banyak macam hal, nggak ada yang nyerang saya dan semuanya saya biasa dan nyaman. Ini kok saya baru ngerasain. Ternyata nolongin orang itu nggak mudah ya. Kita harus ngukur mungkin begitu ya Bi. Akhirnya saya itu ada yang manggil begini, Jailani, suaranya kayak gitu. Tadinya kayak mirip suara abah saya, bapaknya. Suara laki-laki. Suara laki-laki lah. Tapi kan bapak saya udah meninggal. Oh, bapak mau menolong saya mungkin. Jeruannya bapak. Dia ngomongnya begitu, Bi. Lama-lama aku bukan suaranya bapak saya. Suaranya makin cempreng. Jailani, kayak suara nenek-nenek. Wah, saya itu mau tiduran ikut sama istri sama anak. Nanti saya tanya ke sini. Ya biar saya yang mati aja, Mas. Daripada keluarga ya, katanya begitu. Saya masih oke Bi itu Bi. Aku mendingan keluar. Pas saya keluar aja saya paksa itu pintu itu susah banget padahal nggak dikunci. Pas setelah itu jebrek itu susah banget. Apa saya panik ya Mas ya? Mungkin. Pas saya bisa buka, saya keluar, suara itu ternyata ada di luar. Sumber suara itu ada di ini kembang-kembang hidup depan rumah. Kan saya rumah masih belum lama ya, belum ada tembok keliling, itu pakainya kembang. Itu di sana ada yang berdiri, nenek-nenek. Saya bilang nenek-nenek ya karena mukanya mirip nenek-nenek tapi badannya muda, mukanya kayak nenek-nenek tapi badannya masih kayak sintal orang muda begitu ya. Oh, nggak terlalu tinggi, dia pakai tongkat terus kayak ketawa kayak gitu Bi. Aja macem-macem, bocah wingi katanya digituin. Itu langsung ditongkatnya digini, bunyi lagi. Itu proses kayak yang bunyi tadi. Saya itu refleks, itu memalukan Mas. Ngapunten Nyai kayak gini, ngapunten katanya. Ngapunten Nyai, kula mboten ngertos, saya nggak tahu kalau sama jenengan. Padahal saya juga nggak tahu itu siapa. Tapi ini bukan kelas saya, tolong Mas. Saya ini ada di badan saya apa enggak, malah jaluk tolong primin anak ini. Terus apalagi kejadian setelah itu, saya pokoknya langsung masuk ke dalam, pintu tak tutup, tak kunci kan, tak kunci bener-bener saya kunci. Saya ke belakang wudhu, persiapan Mas, bukan diserang. Siapa tahu diserang lah. Itu di belakang, di atas dapur lah. Semua itu saya kan punya ingon-ingon burung, punya hewan peliharaan burung perkutut ada berapa biji. Pas saya lagi wudhu di kandangnya perkutut itu lagu blok bunyi itu kayak perkutut itu nggak tenang. Saya pikir nggak tenang kayak perkutut panik. Pas saya lihat setelah wudhu itu lagi jengang kayak gini, mati tiga-tiganya mati, nggak ada soal lah. Kalau perkutut kan kalau misalnya empannya habis pun selama masih ada air dia kuat. Itu ada semua dan sehat, pagi aja bisa jemur. Pada ketawa ya teman-teman. Mas, untung sih nonong perkututnya Mas daripada jenengan digituin kan. Iya Mas, kenanya di perkutut. Saya lihat perkutut itu ada yang dibuka begini ya, bulunya. Kan warnanya agak kelabu, kulitnya putih-putih kelabu. Itu hitam semua jadinya.
tiga-tiganya perkututnya mati, warnanya kulitnya jadi hitam semuanya dan kayak semacam kebakar baunya, tapi nggak ada asap. Saya langsung, ya Allah, saya langsung sholat. Sholatnya orang lagi panik gimana sih? Harus nelponin semua kanca-kanca teman-teman ngaji saya, termasuk si Udin. Nah Udin itu yang akhirnya dia itu bawa si Jailani ke tempat kami. Ya Udin jenengan kenal pasti nanti. Tapi nama udah disamarkan. Iya disamarkan. Nanti di belakang. Itu langsung ke tempat kami cerita. Nah terusannya apa lagi? Setelah itu saya kapok nggak mau nulungin orang lagi. Ternyata resikonya besar. Saya ziarah lagi mas. Saya ziarah lagi Ngulon. Di sana itu ada sendang, tempat pemandian mungkin ya mas ya. Terus kalau misalnya di sana ngalah berkahnya, harus wudhu di pancuran satu begitulah ya, pakai kayak semacam gentong besar tapi airnya dari alam. Karena kelamaan di pancuran itu ada sendang, mendingan saya mandi di situ. Saya mandi jebur di situ. Lah di sana perasaan itu saya ketemu sama perempuan cantik pakai kerudung. Cuman kalau di sini bahasa Tegalnya gara katanya. Yang lain di sana, kamu di sini. Kata diomelin, Be. Pas saya udah bangun dari situ, saprennya aku orang apa mani. Gak bisa ngelihat yang goib setelah itu. Hilang. Nah pertanyaannya ke situ, ternyata dia merasa kehilangan indah supaya bisa ngelihat lagi gimana kayak gitu loh, Be. Perkaranya apa? Tolong dijawab. Oh mau kayak gitu. Tadinya mereka datang antang-antangan seperti biasa, nggak ngomong, nggak apa-apa. Saya datang, Yung, bukan pan ngomong apa, bocah pada menenggapi. Akhirnya kan saya tanyain itu, dapat cerita seperti itu. Itu aja sih bisa. Baik. Belum lama ya? Belum lama. Oke, baik. Terima kasih. Itu satu cerita pengalamannya Mas Jailani. Berarti ceritanya di daerahnya Bro Ayung situ ya. Dan ada Bro Tommy di situ, ada Bro Tuying di situ. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung, Mas Jailani juga. Terima kasih yang mungkin nggak sengaja cerita gitu ya, dan kita bagikan ceritanya. Namun udah disamarkan ya Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak, semoga terhibur dengan ceritanya Bro Ayung, ceritanya Mas Jailani tadi. Mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi minta maaf, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.